Masih bersama saya Budiman Tanurjo. Bang Hardi, banyak orang yang kemudian berpikir Bang Hardi ini selesai ketika diparkir di Lemhanas. Tiba-tiba muncul lagi, ini ceritanya gimana? Mas Budiman, saya tuh sedikit agak mengoreksi ya. Dikatakan terpental, kemudian menjadi sesama sesuatu yang ini. Saya merasa bangga di situ. Merasa bangga? Ya, kenapa? Itu lembaga bagaimana mendidik calon-calon pimpinan nasional loh. Jadi kalau semua masyarakat berpikiran bahwa Lemhanas itu sesuatu yang di bawah, salah besar gitu. Saya merasa jadi sesuatu punya kontribusi yang luar biasa saya ketika jadi sestama di Lemhanas. Toh jabatan sama-sama satu derajat gitu dengan Kabar Eskrim, maksudnya sama-sama bintang 3. Dan di situ punya Tapi bukan gagah Kabar Eskrim. Ya, masalah gagah itu kan nomor 2, sangat relatif. Ya sangat relatif Mas ini. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi di situ kontribusi selama 1,5 tahun saya kurang lebih di Lemhanas, saya merasakan betul bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana reduksi nilai nasionalisme bangsa ini dari semua sisi kehidupan. Apa coba contohnya? Masalah sosial saja, penghargaan masyarakat terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, semua habis. Bagaimana kehidupan kita yang tereduksi dengan luar biasa, masalah nasionalisme kebangsaan. Generasi Y yang kita hadapi semuanya berorientasi kepada fungsional, tidak lagi melupakan sejarah dia. Oke, tapi gimana ceritanya? Tiba-tiba Pak Suhardi Alyus kemudian dipilih sebagai bosnya untuk melawan teror itu sendiri. Ceritanya menjadi kepala BNPT itu. Untuk menjadi kepala BNPT, saya tidak tahu banyak proses. Saya dipanggil untuk bisa mengawaki. Dipanggil oleh staf staf presiden. Ya, salah satu pembantu presiden gitu untuk melaksanakan tugas ini. Terus ketika diberitahu bahwa menjadi kepala BNPT, merasa dirinya kemudian kembali kepada habitat sebagai bayangkara? Mas Budiman, saya di mana saja ditugaskan itu bukan ladang amal buat saya. Saya punya komitmen yang gitu. Jadi saya nikmati betul tugas itu, bagaimana saya berkontribusi. Sekarang saya mencoba yang terbaik juga untuk bagaimana mengelola beban tugas. Saya sampaikan ketika saya menjadi kepala BNPT, saya katakan bahwa satu sisi saya merupakan suatu kehormatan, kebanggaan buat saya. Tapi di sisi yang lain merupakan beban tugas yang sangat besar, luar biasa besar kepada saya. Bagaimana diharapkan? Waktu Suhardi muda ketika bertugas, itu kan kadang-kadang sering menyamar, ya, sering menggunakan kaos, menggunakan sandal, kemudian ngetok di polsek-polsek. Sebenarnya apa yang mau dicapai? Saya ingin begini, Mas Budiman. Kita ini biasanya kalau pimpinan itu menerima laporan saja. Kita tidak bisa melihat potret yang sebenarnya bagaimana sih kondisi pelayanan anggota kita di lapangan. Itu bisa kita laksanakan mana kita turun ke bawah dan tidak memberikan satu pemberitahuan sama sekali. Itu akan kelihatan aslinya bagaimana pelayanan anak buah kita, anggota kita terhadap masyarakat. Yang didapat ketika melakukan penyamaran apa sebenarnya? Kondisi polsek, kondisi polisi yang seperti apa? Ya, itu ada yang baik, ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pimpinannya. Contohnya bagaimana dia menerima laporannya. Masyarakat masih pilih-pilih. Kemudian bagaimana dia menjaga markasnya dengan baik, masih juga terjadi yang tidak pas. Nah, ini bisa kita lihat karena kita turun ke lapangan. Jangan menerima. Kalau kita akan datang memberitahu semuanya dalam keadaan kondisi perfect. Tapi kalau kita datang mendadak tengah malam, lihat situasi yang sebenarnya, akan kelihatan bagaimana sebenarnya kondisi anggota kita. Apakah sekarang kondisi sudah makin baik, kondisi kepolisian sekarang? Kalau pimpinannya turun ke bawah, saya yakin baik. Saya kan tidak bisa monitor lagi. Pada saat itu, contoh Mas Budiman, ketika saya turun jadi Wakapolda seperti yang Mas sampaikan tadi, saya turun, satu polsek atau 2 polsek satu malam saya kunjungi, seluruh Jakarta itu hidup semua. Kenapa? Dia tahu ada Wakapolda keliling. Tapi nggak nyamar kan gitu? Nggak nyamar. Pertama kan nyamar. Tapi begitu ketahuan samarannya kan diudarakan seluruhnya. Semuanya jadi melek. Nah, itu salah satu dampak. Karena itu hitungan saya waktu jadi Kapolres Jakarta Barat, itu bisa mereduksi sampai 30% angka kriminalitas. Kenapa? Kita padahal cuma satu polsek satu malam. Tapi semua gara-gara hati-hati ada Kapolres keliling. Semua melek, patroli jalan. Jadi sarannya sebenarnya Kapolda atau Wakapolda banyak keliling sebetulnya? Harusnya setiap pejabatnya gitu harus banyak keliling. Itu memotivasi anggota secara tanda kutip agak terpaksaan mungkin gitu. Saya ingin mengkonfirmasi sebuah cerita lagi, Bang Hardi. Ketika Bang Hardi kemudian dipindahkan ke Sestama Lemhanas,
ada ungkapan, ada pengkhianatan di tubuh kepolisian. Apa ceritanya itu sebetulnya? Saya malah nggak tahu, Mas Budiman. Saya nggak pernah mau lihat ke belakang. Masih banyak tantangan di depan, masalah bangsa ini juga yang harus kita selesaikan. Saya berpikir saya nggak usah lihat bagaimana menatap masa depan dengan baik. Jadi itu sesuatu yang tidak diketahui kemudian muncul begitu saja? Ya. Pokoknya kita nggak mau lihat ke belakang, kita bagaimana bersinergi dengan baik, bagaimana sekarang membangun bangsa ini dengan baik. Dan Anda sudah melupakan apa yang terjadi di belakang dan move on. Saya ikhlaskan semua itu, semua ada garis tangannya, kita jalan untuk menghadapi masa depan yang baik. Komjen Suwardi Alyus, Akpol 85, pertama kali kemudian menyandang Komjen sekarang. Ya. Nah, obsesi Anda berikutnya apa? Maksudnya? Obsesi apakah setelah menjadi Komjen mengikuti saja mengalir bak air di sungai atau memang ada seperti apa? Dalam hidup saya, Mas, saya bisa berdoa supaya bisa melaksanakan tugas dimanapun saya ditugaskan, memberikan amal untuk tugas-tugas. Bekerja baik apa sih pengertiannya? Berdedikasi yang baik untuk negara dan bangsa ini. Seperti apa diwujudkan? Contohnya bekerja dengan semaksimal mungkin. Bagaimana semua harapan-harapan masyarakat, harapan pimpinan menunjuk kita untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau di kepolisian, obsesi Bang Hardy, ya, yang memang cukup dipandang sebagai perwira tinggi yang cukup smart, cukup cerdas. Bagaimana mendesain Kop Bayangkara itu sendiri ke depan? Mas, kalau kita ngomong, kita kan sumber daya terbatas. Sumber dana terbatas. Saya cuma melihat dari sekian puluh tahun saya menjadi polisi, satu yang mungkin terapi yang paling pas adalah keteladanan. 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 Keteladanan seperti apa yang dibutuhkan? Apa yang kita ucapkan itu yang kita laksanakan, itu merupakan satu contoh yang luar biasa. Satunya kata dan perbuatan. Perbuatan. Itu sangat menentukan sekali ke bawah. Oke. Kalau semua itu dilaksanakan dari tingkat atas sampai bawah, mudah-mudahan bisa lebih baik. Berbicara soal polisi, berbicara soal Hugeng, Kapolri legendaris yang sebetulnya munculnya Hugeng baru sekarang menjadi sebuah utopi dalam kepolisian? Mas Budiman, kan masing-masing punya masanya. Punya masanya? Ya, artinya tantangan pada masa zaman Pak Hugeng berbeda juga pada saat sekarang ini. Begitu nggak complicated, tidak sekomplikated sekarang gitu. Jadi variabelnya banyak sekali. Di samping tugas-tugas yang luar biasa, godaannya, kemudian bagaimana lifestyle-nya, itu di sekeliling kita menggugah untuk kita berbuat. Kalau nggak punya integritas, kita akan larut. Tapi banyak juga polisi-polisi jujur yang berada di bawah, yang dia terpaksa harus nyambi menjadi apapun gitu, dan dia bertahan. Bagaimana Anda sebagai komisaris jenderal memandang polisi-polisi tingkat bawah yang melakukan memulung sampah dan lain sebagainya? Itulah yang saya katakan, kita harus melihat ke bawah. Kita lihat anak buah kita. Saya jadi Kapolda Jawa Barat itu asrama Brimob di depan Istana Cipanas itu dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana bukan pakai dindingnya gedek. Bagaimana kita memberikan satu pemahaman, kita bangun itu. Kita kontak sama Kemenpera, bangun. Artinya empati seorang pimpinan kepada anak buah sangat penting sekali. Dan itu menjadi harapan kepada siapapun, menjadi pemimpin untuk melihat ke bawah dan memperhatikan pada anak buah di bawah. Ya, seperti yang buku yang pernah saya tulis, bagaimana kita memberikan pelayanan ke bawah. Oke, terima kasih. Teladan menjadi kata kunci siapapun yang akan menjadi pimpinan. Termasuk itulah yang dipegang oleh Suwardi Alyus, Komisaris Jenderal Kepolisian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan terorisme itu adalah masalah bersama yang harus dihadapi secara bersama pula. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanrojo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.